Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septo Mulyono, masih di channel Ruang Belajar bareng Septo Mulyono, BIM Lain, bimbingan online. Belajar dimanapun dan kapanpun. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum terbaru yang sedang maraknya di negara kita, yaitu kurikulum Merdeka yang akan diterapkan di tahun ajaran 2022-2023. Dan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang buku saku edisi serba-serbi kurikulum Merdeka kekhasan sekolah dasar. Dan nanti juga akan kita pelajari tentang struktur atau dasar-dasar dari kurikulum Merdeka ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe. Aduh, apa lagi? Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komentar ya. Tanya-tanya atau memberi masukan kepada channel kami juga kami tunggu di komentarnya, karena saya juga masih belajar ya tentang kurikulum baru ini. Baik, ini sampul dari buku saku edisi serba-serbi kurikulum Merdeka kekhasan sekolah dasar ya. Kita lanjut ke halaman kedua. Buat kebanyakan. Nah, ini penyusunnya Dwi Nuraini, SKM MSI, Dr. Lani Anggraini, SPDMA, Misianto SE, Herzmerski Mulia Estat. Dan seterusnya. Kemudian ini ada sebelum masuk ada kata kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dari kata ini aja mungkin dari kurikulum Merdeka ini tujuan untuk memulihkan pembelajaran di negara kita Indonesia ini. Nah, ini ada kata pengantar dari Direktorat Sekolah Dasar, coba kita baca ya, sehingga nanti mungkin akan memudahkan kita dalam mempelajari buku ini. Pada masa pandemi COVID-19, krisis pembelajaran yang ada menunjukkan pendidikan semakin tertinggal. Dengan hilangnya pembelajaran learning loss sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran yang terjadi. Kemendikbudristek resmi meluncurkan kurikulum Merdeka pada Merdeka Belajar episode ke-15. Episodenya ke-15 ini baru kita mempelajari ya. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka dan lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberi ruang seluas-luasnya bagi peserta didik dalam berkreasi dan mengembangkan diri. Dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Direktorat Sekolah Dasar menyusun buku saku edisi serba-serbi kurikulum Merdeka kekhasan sekolah dasar sebagai informasi kepada satuan pendidik mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini yaitu tadi, untuk kita sudah mengalami krisis pembelajaran, sehingga muncullah kurikulum Merdeka ya. Krisisnya mungkin ini kayak merdeka, ya masih dijajah, sekarang kita sudah bebas ya. Ini bahkan sudah ada episode ke-15 kita baru mempelajarinya ya. Kurikulum Merdeka ini dikatakan di sini lebih sederhana, mendalam, dan lebih merdeka atau lebih bebas. Merdeka atau bebasnya ini kita belum tahu juga, nanti kita pelajari. Dan lebih relevan dan interaktif, kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberi ruang ya. Itu udah kata pengantar dari Direktorat Sekolah Dasar ya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini daftar isinya ada seputar kurikulum, project, penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran dan penilaian, kurikulum Merdeka tanpa KKM, pelaporan kemajuan peserta didik, tata cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar. Ini daftar isinya, kita coba satu persatu. Yang pertama seputar kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Di sini ada
Penjelasannya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, ini bahkan diberi tanda merah ya, kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Jadi merdeka di sini dikatakan kita bisa bebas beragam, bebas memilih banyak ya, pembelajarannya itu beragam. Itu mungkin merdekanya dari situ. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial ya, konten-konten, materi-materi yang pokok ya, esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi nanti ada konsep dan kompetensinya dikuatkan. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Nah, kenapa kok kita perlu kurikulum? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Maka untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Jadi ini ternyata sudah diadakan penelitian bahwa anak-anak didik kita itu dalam memahami bacaan sederhana itu kurang, dan menerapkan konsep matematika dasar itu masih mengalami pemahaman yang kurang cukup ya, sehingga perlu dikembangkan ini di Merdeka. Dan kurikulum Merdeka ini mudah-mudahan tadi dikatakan beragam dengan konten-konten tadi, sehingga kita bisa menerapkan kepada anak-anak lebih intens di cukup waktu yang lama. Baik, selanjutnya yaitu adalah dasar-dasar hukum implementasi kurikulum Merdeka. Apa sih dasar-dasarnya dari kurikulum Merdeka? Yang pertama ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus selanjutnya Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya keputusan Kepala BSKAP nomor 008H/H/KR/2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Yang terakhir, keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H/KR/2022 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, ini nanti coba setelah kita pelajari tentang buku saku ini, langsung kita coba tengok satu-satu ini ya, tentang dasar-dasar hukumnya. Baik, selanjutnya, nah di sini di halaman selanjutnya ada ya masih tentang dasar-dasar hukum tadi ya. Di sini diberikan link atau barcode. Jika kita ingin mengunduhnya, tinggal nanti di copy aja linknya ini, kemudian atau diklik aja link ini, kemudian atau enggak di scan barcode ini, nanti kita bisa mendownloadnya langsung. Nah, kita ke halaman selanjutnya ya. Nah nih, sekarang kita ke keunggulan kurikulum Merdeka. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Di sini dikatakan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Apa nih? Dalam hal apa?
fokus pada materi yang esensial. Ini diberi tanda merah. Jadi kurikulum ini fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Ini ya. Jadi nanti yang akan dipelajari materi yang esensial, lebih esensial lagi, dan pengembangan peserta didik pada fasenya. Nanti kelas-kelas itu ada fase-fase, nanti ada istilah baru yaitu fase-fase A, seterusnya ya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Ini harapannya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Apanya yang merdeka? Di sini dikatakan guru dan sekolah ini lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah ini berdasarkan sesuai dengan tahap capaian. Nah, capaiannya apa? Kemudian perkembangan peserta didik. Jadi lebih merdekanya seperti itu gurunya ya. Kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter sesuai pendidikan dan peserta didiknya. Jadi ini kurikulum bisa diolah sendiri oleh sekolah sehingga disesuaikan dengan peserta didik. Lebih merdekanya seperti itu. Jadi mungkin lebih mudahnya bahasanya mungkin ini ya, nanti kalau komentar di bawah boleh lebih diberi kebebasan sekolah untuk disesuaikan dengan siswa atau peserta didiknya. Jadi antara daerah satu dengan daerah lain mungkin akan berbeda. Kemudian yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Di sini yang diberi tanda merah, pembelajaran melalui kegiatan proyek. Ini ada proyeknya, nanti coba kita lihat modul proyeknya seperti apa. Memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ini jadi peserta didik lebih aktif tentang masalah-masalah yang terbaru ya, baik itu lingkungan, kesehatan, lain sebagainya, serta ini terutama mendukung tentang profil pelajar Pancasila. Itu keunggulannya ya. Halaman selanjutnya yaitu mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi. Apa kok kurikulum merdeka menjadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Nah, jadi kurikulum merdeka ini masih menjadi pilihan. Jadi sekolah itu mau pakai kurikulum merdeka boleh, pakai kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 2013 boleh. Nah, ini masih menjadi opsi. Kenapa kok nggak langsung? Coba kita lihat alasannya. Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Nah, ini sampai diberi tanda merah. Intinya ini tadi, sekolah itu wajib tanggung jawab, memiliki wewenang dan tanggung jawab. Kurikulum disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapnya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Nah, ini mungkin kedepannya setelah seperti ini, jadi nanti secara nasional mungkin akan bagaimana kedepannya. Ternyata kan konteks setiap sekolah itu berbeda-beda. Jadi proses perubahan nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Lanjut, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum? Nah, ini sekolah yang seperti apa sih yang boleh menggunakan atau menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, ternyata kriterianya cuma seperti ini. Jadi
tiap sekolah jadi boleh menggunakannya. Cuman yang penting di sini dikatakan berminat menerapkan kurikulum ini untuk memperbaiki pembelajaran. Pembelajarannya ditingkatkan lebih baik dan lebih baik lagi. Dikatakan kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Ini akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan, dipelajari konsep kurikulumnya. Selanjutnya, jika setelah mempelajari memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir. Nah, pelajari dulu kira-kira mau berminat apa tidak. Nah, setelah itu mengisi formulir jika berminat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Nah, ini dari pemerintah tidak memilih sekolah mana yang bisa menggunakan kurikulum merdeka ini, tetapi sekolah jika dia berminat dan sudah mempelajarinya, maka mendaftar kemudian akan didata oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana bentuk struktur kurikulum SD MI dalam penerapan kurikulum merdeka? Nah, kemudian di buku saku ini struktur kurikulum SD-nya ya. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase nih ya, kata-kata. Jadi ada istilah baru yaitu fase. Fase A, fase B, dan fase C. Yang dulu hanya kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sekarang dikelas-kelaskan lagi, yaitu ada istilah fase. Fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Dan seterusnya nih untuk tingkat SMP atau sekolah menengah pertama atau SLTP. Fasenya pun berterus sampai tingkat menengah ya. Satuan pendidikan SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendidikan mata pelajaran atau tematik. Jadi ada boleh menggunakan mata pelajaran, boleh menggunakan tematik ya. Dapat mengorganisasikan. Proporsi beban belajar SDMI dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Nah, ini jadi di dalam kurikulum merdeka ini ada penguatan profil pelajar Pancasila ini diambil 20% dari jam atau beban belajar tahunnya. Jadi ini lebih ditekankan lagi ya. Mudah-mudahan pelajar kita lebih atau siswa kita atau peserta didik kita lebih memahami, menerapkan dan mengamalkan Pancasila. Nah, ini alokasi waktu. Alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 1 ini ya. Ini ada asumsi 1 tahun 36 minggu 1 jam 35 menit 1 jam. Alokasi per tahun atau minggu, alokasi proyek per tahun, total jam pelajaran per tahun. Ini misalkan agama Islam 144. Nah, ini 20%-nya 36% ya untuk proyek penguatan belajar Pancasila. Kemudian sama dan seterusnya nih 144 ini 20%-nya pendidikan agama sama, kemudian pendidikan Pancasila ini ada 180 jam belajar per tahun ya. Kemudian ini tetap sama ya, dibuat 36% dibuatkan.
Kemudian bahasa Indonesia 288, 72 jam Pancasilanya, 216-nya alokasi per tahun per minggunya. Per tahunnya ini 216 ya. Kemudian matematika, PJOK, kemudian seni dan budaya. Ini seni budaya di sini dikatakan nanti dulu bahasa Inggris 72 dan seterusnya. Kemudian ini ada tanda 1, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Agamanya dipilih sesuai agamanya. Satuan pendidik menyediakan minimal 1 jenis seni musik. Nah, ini seninya minimal 1. Berarti boleh lebih dari 1. Peserta didik memilih 1 jenis seni. Nah, tapi peserta didik hanya memilih 1 jenis seni. Ya. Kemudian paling banyak 2 jenis paling banyak 2 jam pelajaran. Rekan-rekan ini paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, ini paling banyak. Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris. Totalnya ini belum termasuk bahasa Inggris dan muatan lokal ya. Dan atau pelajaran pertambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kalau ada pelajaran baru boleh kita pasang itu. Ini untuk kelas 2-nya. Ya kurang lebihnya hampir sama ya seperti tadi. Ini 35 menit 1 jamnya, 1 tahunnya 36 minggu. Kita lihat yang kelas 3 dan kelas 4 fase B, jamnya sama 35 menit, 1 tahunnya 35 minggu ya, sama ya. Ini juga sama, mungkin total ininya berbeda sedikit. Ya, silakan bisa dipelajari atau nanti kita lihat di Permendikbudnya, Kepmendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Ini kelas 5 ya, ini kelas 6. Nah, itu ya. Kemudian tadi strukturnya, coba kita sekarang lihat ke hal-hal esensial kurikulum merdeka di jenjang SD yang dikatakan tadi esensial itu yang seperti apa dikatakan di sini. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik ya. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS. Nah, ini ada pelajaran baru ya, nanti IPA dan IPS digabungkan. Nggak baru ya, istilah baru IPAS namanya ya. Kemudian integrasi computational thinking, computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan, boleh dipilih ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Proyek itu minimal ada 2 kali, maksimal ya tergantung dari sekolah masing-masing. Kita lihat selanjutnya, mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD, tadi dikatakan menjadi IPAS ya. Hal ini dikarenakan anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Jadi dikatakan bahwa diharapkan karena masih anak-anak, jadi paham antara alam dan sosial merupakan satu kesatuan. IPAS mulai diajarkan di fase B, kelas 3, untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Nah, ini mulai kelas fase B, kelas 3 ya, IPAS diajarkan karena aspek alam itu biasanya berkaitan dengan aspek sosial. Nah, ini sekarang kita lihat tadi seperti apa sih atau apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat ya. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, proyek penguatan profil Pancasila pelajar Pancasila
sini diberi tanda merah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan di sekitarnya. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup, berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti ini. Nah, ini diberi kesempatan adanya proyek ini untuk mempelajarinya secara isu-isu yang terpenting atau aktual ya. Kemudian proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah, dengan adanya proyek ini ya menanamkan kepada peserta didik sehingga nanti juga akan berpengaruh atau memberikan dampak atau berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, baik itu tadi yang dikatakan alam maupun sosial. Nah, tadi pentingnya apa sih sekarang manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Manfaatnya apa? Bagi peserta didik, ini manfaat bagi peserta didik memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang pertama ya, ini karakter siswa lebih atau peserta didik lebih kuat lagi dan mengembangkan kompetensinya apa yang dalam dia dimiliki sebagai warga dunia yang aktif ya. Kemudian yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Nah, ikut serta, peserta didik itu ikut serta merencanakan pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan. Nah, keterampilan siswa, sikap siswa, dan pengetahuan siswa itu akan dikembangkan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Karena di sini yang namanya proyek itu kan nggak sekali, karena dikatakan tadi minimal 2 kali dalam setahun. Itu pun udah bagus itu ya, namanya proyek kan nggak mungkin sebentar. Jadi itu nanti bisa mengembangkan keterampilan siswa, sikap siswa, dan pengetahuan siswa dengan proyek tersebut sampai selesai dan jangka beberapa bulan atau 6 bulan tadi dikatakan. Kemudian melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai situasi belajar. Nah, di sini juga siswa juga mampu dengan apa ya, langsung dengan proyek ini atau apa ya bahasa kemudian praktek langsung lah ya. Jadi siswa mampu ketika ada masalah seperti ini, pemecahnya seperti ini. Lanjut, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian. Nah, ini tanggung jawab. Nah, siswa tanggung jawab menyelesaikan dengan ketika ada masalah, juga tanggung jawab dan peduli terhadap isu atau tema-tema yang aktual di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Dari proses pembelajaran tadi, tentunya siswa akan lebih tanggung jawab dan kepedulian. Kemudian menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Dengan proses yang begitu panjang ya, proyek, sehingga kan siswa akan lebih menghargainya. Nah, itu manfaatnya yang pertama menguatkan karakter, kemudian pembelajaran ikut merencanakan pembelajaran, siswa lebih terampil, lebih sikapnya lebih bagus, pengetahuannya lebih meningkat, kemampuan pemecahan masalah lebih bagus, kemudian tanggung jawab dan kepedulian, dan serta menghargai proses belajar. Itu manfaatnya ya bagi siswa. Kemudian manfaat bagi sekolah, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dalam keterlibatan masyarakat, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi pada lingkungan dan komunitas di sekitar. Nah, ini dengan adanya proyek tadi, tentunya proyek itu kan nggak hanya dilakukan di sekolah, sehingga nanti akan melibatkan siswa dengan masyarakat. Nah, apabila
hasilnya bagus, tentunya akan ikut kontribusi sekolah itu, ikut namanya ikut menjadi lebih baik atau dampak atau berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Ini lebih bertetangga kalau istilahnya rumah tangga. Kemudian bagi guru, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil belajar Pancasila. Nah, ini kemudian merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka dan berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Yang pertama, memberi ruang dan waktu kepada peserta didik. Yang kedua, jadi guru lebih merencanakan lebih jelas lagi tentang tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan kompetensi guru, karena kan proyek ini biasanya berkolaborasi misalkan dengan pelajaran satu dengan pelajaran yang lain, ya, mungkin matematika dengan IPA atau bahasa dengan IPA, IPS, IPA, ya, dan sebagainya, sehingga menambah pengetahuan guru. Itu ya manfaat dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila jenjang SD. Ini jenjang SD temanya ada 5. Ada 5 tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SD. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Rekayasa dan teknologi. 5. Kewirausahaan. Ada 5 tema dalam proyek penguatan profil pelajar sekolah. Untuk sekolah SD wajib memilih minimal 2 tema untuk dilaksanakan per tahun. Jadi ini dipilih dalam 2 tahun yang mana yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik sesuai dengan budaya serta kondisi daerah, dan sekolah-sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan baik untuk setiap kelas, angkatan maupun fase. Nah, ini silahkan diberi kebebasan mau yang mana yang dipilih antara 5 tema ini. Nantinya akan dikembangkan setiap kelas atau setiap fasenya. Ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional. Perlukah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada beri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Jadi di sini ada pernyataan, perlu nggak sih anak-anak atau peserta didik itu didekatkan dengan masyarakat, atau hanya diberi pengetahuan saja tentang masyarakat, sementara nggak tahu realita di dalam masyarakat itu seperti apa. Ibaratnya berenang, teori saja, atau mungkin praktek di kolam renang, ya. Tapi ketika terjun di lapangan ternyata nggak di kolam renang. Nah, ada arus yang deras kita nggak tahu, atau ada air yang diam tapi ternyata dalam atau dangkal kita nggak tahu. Nah, seperti itu ibaratnya, ya. Mungkin ya komentar-komentar di bawah kita diskusikan lagi, atau sambil ada yang kurang pas dari saya boleh. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsipnya berpusat pada peserta didik. Nah, ini sama dengan kemarin, ya. Berpusat pada peserta didik. Kalau yang kurikulum 2013 juga sama. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Lebih ke sekarang ke profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, ini kontekstualnya. Esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting
utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidik. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini prinsipnya pengembangan kurikulum. Yang pertama pada pusat pada peserta didik, konstekstual, ya, konteksnya, kemudian esensialnya, yang utama, yang penting, esensial ya. Kemudian akuntabel dapat bertanggung jawab, tentunya melibatkan pemangku kepentingan di sekitar daerah tadi karena kontekstual di sekitar sekolah. Komponen kurikulum operasional satuan pendidik. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidik terdiri atas karakteristik satuan pendidik, visi misi tujuan satuan pendidik, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini komponennya. Pertama, karakter satuan pendidik harus ada karakternya seperti apa, visi misi, tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Satuan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidik. Capaian pembelajaran. Nah, ini ada istilah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini apa? Saya juga belum mempelajari ini apa KKM ya. Mungkin kalau zaman istilah dulu adalah KKM atau KIKD nih ya. Coba kita baca. Adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. KKM berarti ini kompetensi minimum ya, agak seperti KKM ini. CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL dan standar ISI, sebagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar KIKD dalam kurikulum 2013 dirancang. Ya. Ini apa sama dengan KIKD ini ya? Capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran, strategi yang semakin dikuatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang semakin dikuatkan strateginya dalam mencapai cakupan perubahan tata cara penyusunan capaian dan pembelajaran ya. Ini CP ada istilah baru, nanti komen-komen kalau yang sudah lebih paham boleh. Saya juga belum begitu mendalam, baru pertama ini mencoba mempelajarinya. Kemudian penggunaan fase. Perbedaan lain antara KIKD dalam kurikulum 2013 dengan CP dalam kurikulum Merdeka. Oh, ini dari kata ini bahwa KIKD ini dengan CP dalam kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan, sementara KIKD ditetapkan per tahun. CP dirancang berdasarkan fase-fase. Nah ini, begitu ya. Jadi KIKD ini diganti istilah dengan capaian pembelajaran. Kalau KIKD itu misalkan per satu kelas 1 saja, kelas 2 saja sudah KIKD-nya berbeda. Nah kalau CP ini per fase. Bisa jadi, saya juga belum membaca, CP itu kalau dari kata ini dirancang berdasarkan fase-fase. Jadi dikatakan ini ada fase-fase untuk SD. Fase A umumnya untuk kelas 1 sampai 6. Ya. Jadi CP itu fase A, untuk fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 ini CP-nya sama. Fase B juga kelas 3 sampai kelas 4 CP-nya mungkin sama. Fase C umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini kalau dari kata ini dirancang berdasarkan fase-fase. Fase A berarti kan untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, CP-nya ini. Nah, seperti itu ya. Boleh komentar kalau kurang ada yang lebih paham lagi. Selanjutnya perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar. Dulu bahasanya RPP, sekarang dinamanya perangkat ajar atau modul ajar. Bahasa lain juga. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam kurikulum, yaitu contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 3 modul, alur tujuan pembelajaran ini kayak mungkin RPP-nya,
Nah, ini kita tambah lagi projectnya profil pelajar Pancasila. Modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran MPP ya, yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini istilahnya dari MPP dikembangkan, ada materinya, ada KPD-nya, ya. Kemudian ada asesmennya. Dengan menggunakan modul ajar diharapkan proses belajar menjadi lebih fleksibel karena tidak tergantung pada konten dalam buku teks. Kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga diharapkan setiap siswa dapat mencapai kompetensi minimum yang ditargetkan. Nah, ini ada modulnya sehingga materi mana aja yang akan diterapkan peserta didik sehingga kita lebih menekankan peserta didik ini dapat mencapai kompetensi yang diinginkan atau capaian pelajaran tadi. Contoh-contoh alur tujuan pembelajaran ATP atau urutan pembelajaran adalah komponen untuk menyusun silabus. ATP diharapkan dapat membantu satu murid dalam mendidik pengembangan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini ada ATP ya. Ini apa ya ini? Untuk menyusun silabus adalah ATP diharapkan dapat membantu mengembangkan langkah-langkah. Ini untuk membuat RPP mungkin seperti itu ya. Perangkat ajar didistribusi melalui platform digital yang dikembangkan Kemendikbudristek agar dapat diakses lebih luas dan dalam jangka waktu yang cepat. Selain itu, pengguna perangkat ajar juga akan lebih mudah untuk memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dalam platform tersebut. Nah, ini ada platformnya ya. Nanti di dalam platform itu bisa di-download di HP nih ya. Digital ini bisa di-download di HP, mungkin ada di laptop juga bisa atau komputer juga bisa. Di dalamnya ada diskusi, ada bahan ajar dan sebagainya ya. Dan silakan di-download masing-masing ya. Selanjutnya, di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Nah, ini muatan lokal sekarang kita bahas. Dan struktur itu di mana letaknya? Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu 1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek muatan baru pelajaran Pancasila. 3. Mengembangkan muatan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Jadi ada 3, yang pertama boleh digabungkan dengan pelajaran lain, yang kedua digabungkan dengan proyek Pancasila tadi, profil pelajaran Pancasila, yang ketiga atau dia ada sendiri mata pelajaran muatan lokal. Tinggal sekolah yang menentukan masing-masing ya. Kemudian ada bahasa Inggris semakin dianjurkan. Nah, sekarang bahasa Inggris mulai dianjurkan kembali untuk mulai diajarkan sejak jenjang SD. Nah, learning English kan. Hal ini didorong oleh 3 hal. Kenapa kok bahasa Inggris dimulai lagi? Bahasa Inggris sebagai kebutuhan seluruh anak Indonesia, keselarasan kurikulum bahasa Inggris dan pemerataan kualitas pembelajaran. Nah, ini ya menjadi kebutuhan Indonesia kan, bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Kemudian pemerataan lebih diperhatikan lagi pelajaran untuk dapat berkomunikasi lintas budaya dan antar bangsa serta berperan aktif sebagai masyarakat dunia. Keterampilan bahasa Inggris merupakan kebutuhan dasar yang perlu dimiliki seluruh anak Indonesia. Kemampuan berbahasa Inggris juga berpotensi untuk menjadi faktor yang berkontribusi pada kesenjangan kualitas belajar antar siswa dan antar satuan pendidik. Meskipun bahasa Inggris perlu diajarkan sejak jenjang SD, namun dalam jangka pendek mata pelajaran ini belum dapat menjadi mata pelajaran wajib ya. Nah, ini masih dianjurkan tetapi belum masuk ke dalam mata pelajaran yang wajib. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidik anak mereka menerapkan kurikulum? Nah, ini orang tua. Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan. Kita butuh dukungan dari orang tua. Orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak. Nah, tentunya orang tua menjadi teman dan pendamping anak. Memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan
dalam kurikulum Merdeka melalui buku kemendikbud.go.id. Ini orang tua juga bisa pelajari buku-buku melalui buku kemendikbud.go.id. Selanjutnya, bagaimana kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari sisi asesmen, kurikulum harus didampingi sistem menilai atau asesmen yang baik sebagai asesmen nasional AN. Nah, ini dulu ujian, sekarang ada asesmen nasional. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam berkelanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Ini regulasi yang fundamental, dasarnya, kemudian asesmen, kemudian dukungan publik. Jadi semua bagus, maka suatu kurikulum akan tetap diterapkan. Pembelajaran dan penilaian. Nah, kita lihat pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi belajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini prinsipnya seperti ini ya, yang terutama poin-poinnya diberi blok merah ini, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pembangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat ya. Kemudian mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, pembelajaran yang relevan, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian asesmen ya. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Bagian terpadu dari proses fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. 2. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. 3. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable. Nah, sudah pasti melaporkan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Ini raportnya ya, sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini refleksinya. Nah, ini prinsipnya 5 juga. Kemudian selanjutnya kurikulum Merdeka tanpa kriteria ketuntasan minimal. Jadi dalam kurikulum Merdeka nggak ada KKM. Apakah itu KKM? Masih berlaku pada kurikulum Merdeka. Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kriteria untuk menentukan kelayakan peserta didik untuk melanjutkan jenjang atau kelas berikutnya merupakan keputusan guru dan satuan pendidik. Nah, ini guru yang menentukan ya. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru menentukan capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Nah, ini apa yang digunakan? Capaian belajar diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan belajar. Guru diberikan keleluasan untuk menentukan kriteria ketercapaian belajar sesuai tujuan pembelajaran. Bagaimana mengukurnya? Satuan pendidik dan pendidik memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini intinya KKM itu tidak ditentukan berupa nilai kuantitatif, tapi tergantung dari guru dan satuan pendidikan masing-masing ya. Ketika siswa itu sudah mampu ya, sudah mencapai kriterianya ya,
sudah bisa sudah layak melanjutkan ke jenjang atau kelas berikutnya. Pelaporan kemajuan peserta didik. Nah, ini raportnya. Pelaporan yang pertama, satuan pendidik menyiapkan pelaporan hasil belajar. Satuan pendidik ya. Rapor peserta didik SD meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidik, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, satuan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan mekanisme format laporan hasil belajar kepada orang tua. Yang keempat, pada SD atau MI, satuan pendidik dan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik. Yang kelima, pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Masih sama ya, laporannya setiap akhir semester. 6. Satuan pendidik menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui rapor tanda petik. 7. Pada SD atau MI, satuan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Nah, ini masih hampir sama dengan yang kurikulum sebelumnya ya. Lanjut, tata cara pendaftaran kurikulum. Nah, ini bagaimana daftarnya? Yang pertama, kunjungi laman kurikulum GTK Kemendikbud.go. Pastikan Anda mempelajari semua informasi pada laman ini untuk memperkaya pemahaman Anda sebelum menentukan pilihannya. Nah, ini pelajari dulu seperti kita ini ya, ada buku saku kita pelajari. Pilih menu daftar. Nah, di situ ada menu daftar pada laman ini. Daftar, ikuti terus. Kemudian lalu login menggunakan akun SIM PKB untuk kepala satuan pendidikan, akun Simpatika untuk kepala madrasah. Nah, ini kepala madrasah ya, nanti yang akan mendaftar kalau di dinas SIM PKB, kalau di Kemenak menggunakan Simpatika. 4. Ikuti 2 langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran. Mulai dengan klik daftar. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian centang kotak pada menu pop-up informasi pendaftaran, lalu klik ikuti pembelajaran. Untuk melanjutkan, langkah pertama, nonton video penjelasan menarik terkait dengan kurikulum Merdeka. Ini ada videonya, silahkan ditonton. Kemudian ke langkah 2, nah, ya, klik isi kuesioner lalu ikuti tahap pengisiannya. Untuk sekolah swasta, lakukan unduh template surat izin yayasan, lengkapi isian dan tanda tangan surat izin tersebut, lalu unggah kembali dan format PDF. Ini untuk sekolah swasta ya, kita persetujuan dari yayasan. Tata cara mendapat informasi kurikulum. Tata caranya, selamat Anda mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah itu ada kata-kata selamat rekomendasi umum dan khusus. Pelajari dan terapkan rekomendasi umum dan khusus ini untuk melangkah ke tahap implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kalau sudah, nanti ke tahap implementasi. Tata cara pendaftaran dapat dilakukan sampai ini 30 April 2022. Ya, kalau di dinas Kemenak itu kalau nggak salah 15 Juni ya Pak. Yuk unduh materi. Ini materinya ada di link itu ya, silakan bisa diunduh. Nah, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dikutip dari kajian akademik kurikulum. Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini platformnya ya, yang bisa diunduh di HP seperti ini ya. Adalah bahwa edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan belajar Pancasila dan menunjang guru untuk mengajar belajar berkarya lebih baik. Di sini nanti ada bisa berkarya, bisa mengunduh dan sebagainya ya. Tidak ada dampak jika satuan pendidik memilih atau mendaftar kurikulum Merdeka. Tapi kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran memiliki keunggulan yakni lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Jadi tujuannya ini kurikulum Merdeka pemulihan pembelajaran intinya ya. Nah, ini sudah ke daftar pustaka, berarti kajian
pembelajaran tentang buku saku kita ini sudah selesai. Materi Guru Merdeka dapat diunduh. Nah, ini silakan diunduh materi-materi Guru Merdeka ya, dipelajari ya tentang kurikulum Merdeka. Karena saya juga ini baru mempelajari tentang buku saku. Nanti tadi rencananya kita akan mempelajari tentang apa namanya, tentang dasar-dasar hukum tadi, tapi ini sudah terlalu panjang video kita ya. Mungkin di video selanjutnya nanti kita bisa mempelajari tentang dasar-dasar hukum tadi di kurikulum Merdeka agar kita lebih memahami lagi. Baik, itu saja pelajari tentang buku saku kurikulum Merdeka. Silahkan komentar-komentar jika saya kurang pas. Kita belajar bersama ya, memberikan masukan. Saya juga masih baru belajar ini ya. Tetap dukung channel kami ya dengan komentar, dengan subscribe, like, share ya, agar kami lebih berkembang lagi channelnya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.